Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan memodifikasi layout 3. Nah, model tampilan dari layout 3 yang akan kita modifikasi kurang lebih seperti yang tampil di layar ini. Nah, di sini nanti di bagian atas kita tambahkan tulisan seperti ini. Nah, tulisan ini dibuat dari gambar. Jadi teman-teman silakan buat gambar. Ukurannya itu 2732 untuk panjangnya, kemudian untuk lebarnya atau tingginya kita set ke 250 px. Oke, setelah gambar ini di bagian bawahnya ada slider. Jadi slidernya kita modifikasi seperti ini. Kemudian slider pagernya atau yang kayak begini itu ditampilkan. By default di layout 3 itu yang pagernya ini tidak ditampilkan. Kemudian kita juga buat desainnya seperti ini. Jadi ketika dia aktif warnanya seperti ini, ketika slidernya mati dia warna seperti ini. Kemudian setelah slider nanti kita buat menu. Nah, sebagai contoh di sini kita menggunakan 13 buah menu, di mana di sini 8 menu pertama itu desainnya bulat seperti ini. Kemudian kita buat satu baris, itu ada 4 kolom, ada 4 buah menu. Kemudian begitu juga di baris yang kedua. Selanjutnya di baris ketiga dan keempat kita buat desain seperti ini. Kita bagi 2 kolom. Kemudian setelah judul dari modul ini seperti my account, audio, itu nanti ada subtitlenya. Nah, subtitle ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya nanti di menu ke-13 atau menu setelah menu ke-13 dan seterusnya itu model desainnya seperti ini. Panjang sesuai dengan ukuran width dari screen. Kita set di sini 100%. Oke teman-teman, seperti apa model desainnya, kita akan masuk ke builder. Oke, setelah teman-teman masuk ke builder, silakan di bagian desain sini teman-teman pilih layout 3 seperti ini ya. Terserah teman-teman bisa gunakan template yang lain, tapi layoutnya harus layout 3. Kemudian di bagian homepage optionnya ini dicentang. Setelah itu titlesnya juga di visiblekan atau dimunculkan. Kemudian di bagian sini setelah bagian ini dicentang, nanti di sini tuh muncul homepage slider options. Nah, di sini ini penting sekali teman-teman. Di bagian slider optionnya ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah tinggi dari gambar yang digunakan, karena tinggi gambar ini akan berpengaruh pada menu-menu yang di bawahnya. Jadi pastikan teman-teman ikuti tinggi yang ditentukan di sini. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah bagian top positionnya untuk di bagian atas dari slider ini. Nah, di sini saya kasih 2%. Silakan teman-teman ikuti settingannya seperti ini. Setelah itu nanti silakan tambahkan gambar-gambar yang dijadikan slider. Setelah ini selesai, selanjutnya teman-teman masuk ke bagian fitur, kemudian tambahkan kira-kira modul atau menu apa saja yang akan ada di dalam aplikasi ini. Selanjutnya kita akan ulas script CSS yang kita gunakan ini per item. Kita bisa masuk ke bagian colors. Kemudian di bagian warna-warna ini defaultnya seperti ini saja. Silakan teman-teman sesuaikan saja. Jadi saya tidak terlalu bermain di warna. Saya langsung masuk ke bagian CSS-nya saja. Di bagian pertama di state home ini by default layout 3 ini ada gambar bawaannya yang dijadikan sebagai latar belakang.
Jadi gambar itu kita hilangkan dengan perintah seperti ini. Kemudian kita juga set backgroundnya jadi warna putih. Teman-teman bisa ganti warna background ini, yang putih ini jadi gambar lain. Jadi gantinya di bagian sini. Kemudian selanjutnya di bagian state home ion content before itu adalah bagian ini. Jadi gambar ini ditambahkan menggunakan script yang ini. Jadi teman-teman silakan ubah link gambar ini dengan link gambar yang teman-teman sudah siapkan. Nah, di sini sebagai contoh saya gunakan gambar yang ini. Nah, ukuran gambar yang digunakan di sini yaitu 2732 pixel kali 250 pixel. Setelah teman-teman tambahkan gambar, kita bisa masuk di bagian sini di background. Di background colornya juga teman-teman bisa ubah warna kuning ini jadi warna sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian new slider itu yang bagian ini, yang slider. Nah, di sini saya gunakan box shadow untuk bagian bawah ini, yang bayangan di bagian bawah ini. Teman-teman juga bisa ganti warnanya. Kemudian bagian slider figure ini yang bagian ini. Nah, seperti yang saya jelaskan di bagian sebelumnya, ini sebenarnya tidak ada by default ya kalau kita menggunakan layout 3. Nah, di sini saya gunakan perintah ini supaya figure-nya ini muncul. Jadi kita tampilkan. Kemudian jarak dari atas, dari top-nya ini ke bagian sini itu 37 viewport height. Selanjutnya di bagian sini, nah ini teman-teman bisa ubah juga yang slider figure ini, yang ini ketika aktif, yang panjang ini warna orange. Kemudian ketika dia mati, dia akan berwarna seperti ini. Teman-teman juga bisa ubah di sini warnanya. Kemudian panjangnya juga teman-teman bisa ubah, sama juga dengan yang aktif ini. Selanjutnya layout L3 ion content ini kita gunakan untuk setting tinggi ini ke bawah, tinggi yang menu ini dari sini ke bawah. Jadi itu tingginya 57%. Jadi kurang lebih setengah dari tinggi layar ini. Jadi kita set 57%. Selanjutnya layout L3UL itu adalah tag yang bungkus modul-modul ini yang di luarnya. Ini kita kasih padding di bagian atas ada 4px. Kemudian padding leftnya, karena by default ini ada padding leftnya, jadi kita kasih 0 di sini supaya tidak ada jarak di sebelah sini terlalu lebar. Kemudian layout L3LI itu untuk setiap menu ini. Nah, ini kita ubah lebar satu menu ini 23%. Jadi kalau seandainya teman-teman mau ubah lebar dari setiap menu ini, silakan ubah di bagian width-nya. Tetapi dengan catatan teman-teman harus hitung. Jadi kalau seandainya di sini kita gunakan 4 menu, lebarnya 23%, kemudian kita kasih margin di kiri kanan 1%. Nah, cara hitungnya teman-teman bisa ambil kalkulator saja. Kita bisa kalikan ya yang 23, misalnya 23 dikali 4. 4 itu banyaknya menu yang tampil di satu baris. Kemudian kita kurangi 100. Nah, sisanya 8. 8 itu kita bagi supaya dapat nilai margin ini. Nah, baginya bagi 8. Kenapa bagi 8? Karena satu menu ini ada sisi kiri, ada juga sisi kanan. Jadi setiap menu ada 2 sisi. Jadi kita kalikan 4 ini jadi 8. Nah, sisanya ini tadi 8 ini kita bagikan 8 sisinya ini supaya dapat nilai marginnya ini. Begitu ya. Selanjutnya, kalau seandainya teman-teman mau menampilkan hanya 4 menu di bagian sini,
silakan scroll ke bawah, cari yang seperti ini, menu ke-8 sampai 1. Nah, yang minus N plus 8 ini kita ubah jadi minus N plus 4, artinya menu 4 sampai 1. Kalau ini kan menu 8 sampai 1, settingannya dibikin seperti ini. Kalau seandainya teman-teman memunculkan 4, 8 ini diganti dengan 4. Kemudian sama juga border radiusnya kita kasih 50%. Kalau seandainya teman-teman mau set tidak bulat seperti ini, silakan kurangi nilai border radiusnya. Kemudian warna backgroundnya juga silakan teman-teman ubah, sama juga dengan box shadownya yang untuk bayangan di bagian bawah. Kemudian lebar sama tinggi dari menu ini silakan teman-teman ubah di bagian width sama height. Di sini kita kasih sama nilainya supaya dia kotaknya rapi seperti ini. Selanjutnya kita scroll lagi ke atas. Di sini kita gunakan UL length last child after. Nah, ini digunakan supaya di bagian bawah sini itu ada ruang ketika di scroll. By default ini dia tampilan seperti ini. Jadi menu yang terakhir ini agak terpotong. Jadi kita gunakan ini supaya di bagian bawah sini ada ruang. Kemudian setelah itu ada layout L3 LIP. Nah, P ini untuk judul dari setiap menu ini. Silakan teman-teman ubah di bagian sini. Selanjutnya, nah ini menu ke-9 sampai 12. Nah, menu ke-9 sampai 12 itu yang ini. Jadi kita buat desainnya seperti ini. Nah, di bagian sini sama juga, hanya kita ubah ukurannya. Jadi kalau di atas tadi 4, di sini kita ubah jadi 2. Kalau seandainya teman-teman mau ubah banyak menu yang tampil di sini, bisa ubah di bagian width-nya. Jadi hitung juga sama seperti cara menghitung yang di bagian atas ini. Jadi kalau seandainya kita ubah jadi 3, maka kita bagikan satu lebar ini yaitu 100 dibagi 3. Dapatnya sekitar 30 kali 3 90. 10% sisanya itu dibagi jadi margin. 10 bagi 6 dapatnya 1, sekian. Jadi itu yang dijadikan sebagai marginnya nanti, nilai lebih dari sisa pembagian width dari masing-masing menu ini. Begitu ya teman-teman. Kemudian ini yang script item homepage ini kita gunakan untuk menghilangkan gambar ini. By default kan di setiap menu ini pasti ada gambarnya, ada gambar dari menu. Nah, di sini kita hilangkan, kita hanya menampilkan judul dari menu ini. Kemudian di sini kita atur juga judulnya, my count. Teman-teman bisa ubah di sini. Di sini kita gunakan background putih. Kemudian kita kasih warna tulisannya seperti ini. Selanjutnya text after P, teks setelah P. Nah, ini digunakan untuk menambahkan tulisan setelah ini. Jadi ini menu ke-9, menu ke-10, menu ke-11, menu ke-12. Jadi teman-teman silakan ubah saja tulisan ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menu ke-13 dan seterusnya, yaitu menu terakhir ini kita menggunakan desain seperti ini. Jadi sepanjang ukuran layar kita buat seperti ini. Teman-teman juga bisa ubah warnanya, warna backgroundnya. Kemudian sama juga, kalau seandainya teman-teman mau munculkan gambarnya di sini, silakan ubah display none ini atau hapus saja script yang ini. Kemudian sama juga ini, teman-teman bisa ubah warna tulisannya di bagian sini. Kemudian backgroundnya juga bisa teman-teman ubah. Misalnya di sini teman-teman hapus warna backgroundnya, kemudian kemudian warna dari modul ini kita ubah jadi putih. Setelah itu kita simpan. Oke, seperti ini ya, ini sudah berubah.
Kalau seandainya teman-teman mau tambahkan paragraf juga setelah tulisan kalender ini seperti 4 menu sebelumnya, sama juga caranya. Tinggal dikasih after seperti ini setelah P. Jadi ini menu ke-13 P, after. Kemudian nanti di 14 juga seperti itu, di 15 dan seterusnya seperti itu juga. Sama dengan kita buat yang di bagian sini. Oke teman-teman, seperti itu cara pemanfaatan CSS dari layout 3. Silakan teman-teman coba sendiri, atau kalau kurang dipahami silakan bertanya di grup atau di forum. Selamat mencoba, semoga berhasil.